Operasi bendera palsu atau false flag operation adalah sebuah operasi politik, militer atau intelijen yang dilakukan dengan sengaja untuk menyalahkan pihak lain atas tindakan tersebut. Tujuannya seringkali untuk menciptakan dalih atau pembenaran guna melancarkan aksi balasan seperti invasi atau perang. Konteks terkini. Hingga 25 Maret 2026, istilah ini kembali mencuat dalam ketegangan global terbaru. Konflik Teluk dan Iran. Iran membantah tuduhan serangan rudal terhadap pangkalan militer AS di Bahrain dan Diego Garcia, serta menyebut insiden tersebut sebagai operasi bendera palsu yang diorkestrasi pihak lain untuk menyeret negara-negara Teluk ke dalam perang melawan Teheran. Indonesia. Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung adanya dugaan operasi bendera palsu terkait aksi teror terhadap sejumlah aktivis dan warga sipil. Untuk menghancurkan reputasi pemerintah ERI, berikut ini 3 contoh false flag operation. 1. Revolusi Menshevik Rusia. 22 Januari 1905. Demonstrasi besar-besaran diadakan pada tanggal tersebut. 22 Januari 1905 diikuti oleh berbagai kelompok serikat buruh, disertai oleh anak dan istri mereka. Demonstrasi berjalan teratur menuju Istana Tsar di ibu kota Rusia Saint Petersburg, yaitu kota Leningrad sekarang. Sampai di sini demonstrasi masih berjalan damai dan mengisyaratkan kepatuhan mereka terhadap Tsar. Namun ketika mereka sampai di depan pintu istana, tiba-tiba terjadi pembantaian besar-besaran yang dikenal dalam sejarah Rusia dengan sebutan pembantaian Minggu Berdarah. Tembakan senapan mesin membabi buta menghujani mereka, sehingga ribuan korban jatuh berserakan menutupi halaman istana dengan darah mereka. Sedang sejumlah besar lainnya mengalami luka parah. Siapakah sebenarnya orang yang berada di balik pembantaian itu? Tsar Nicholas II saat itu sedang berada di luar kota Saint Petersburg. Hasil penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa perintah penembakan itu datang dari seorang perwira pengawal istana Tsar, dan ia adalah pelaksana dari rancangan besar yang dibuat oleh konspirasi internasional. 2. Revolusi Bolshevik 1917 dan berdirinya Uni Soviet. Akhirnya sejak awal tahun 1917, kerusuhan pun tidak bisa dihindarkan, yaitu sejak kelompok bawah tanah Yahudi menghentikan suplai kebutuhan pokok ke ibu kota Saint Petersburg. Bahaya kelaparan mulai dirasakan penduduk. Sementara itu, para tokoh revolusi yang mayoritas terdiri dari orang Yahudi terus menghasut massa agar melakukan kerusakan dan perampokan di mana-mana. Mereka membagi-bagikan uang kepada para perusuh disertai dengan pengarahan yang disampaikan oleh kekuatan terselubung itu. Maka lautan demonstran memenuhi jalan-jalan besar. Pihak pemerintah telah mengambil pelajaran dari pemberontakan Januari 1905, sehingga untuk menembakkan sebutir peluru pun mereka harus berpikir panjang dalam situasi seperti itu. Hal itu bukan berarti bahwa demonstrasi terus berjalan tertib. Para tokoh di balik layar telah mengatur taktik untuk memancing kekerasan. Mulailah terdengar suara tembakan senjata api yang diarahkan kepada para demonstran dari tempat tersembunyi yang telah diatur. Tembakan itu seolah datang dari pasukan pemerintah. Tumbal berjatuhan dan ratusan lainnya menderita luka-luka. Kekacauan berkembang menjadi kekerasan dan kebrutalan. Apalagi setelah para demonstran dengan berapi-api berhasil membongkar penjara dan melepaskan narapidana yang segera menyebar kemana-mana dengan membakar gedung-gedung dan mengadakan perampokan di jalan-jalan. Saat itu Tsar sedang keluar untuk mengunjungi pasukan Rusia di medan tempur. Majelis Duma menyampaikan kepada Tsar tentang perkembangan situasi terakhir yang sangat berbahaya, agar Tsar segera mengambil langkah-langkah drastis yang perlu untuk mengatasinya. Akan tetapi, berita yang disampaikan melalui telegram itu berhasil disita oleh kaki tangan konspirasi yang bercokol di The Grand Eastern Lodge, sehingga berita itu tidak sampai kepada Tsar. 3. Penembakan terhadap mahasiswa saat demonstrasi untuk menjatuhkan suatu rezim di Republik Dagestan di planet Mars. Di negara Dagestan pada waktu itu, presidennya sudah terlalu lama berkuasa, perekonomian bergerak naik, teknologi dirgantara melaju pesat, dan semangat religius meningkat di kalangan masyarakat mainstream. Hal ini membuat tidak senang di kalangan minoritas di negara itu, di mana mereka sebagian besar adalah para oligarki. Mereka takut jika rakyat yang tadinya miskin dan bodoh menjadi sejahtera dan cerdas, karena itu bisa mengancam posisi mereka sebagai oligarki yang merupakan kaum minoritas. Oligarki lokal dan elit global di planet Mars merasa tidak senang dengan sang presiden, begitu juga sang presiden, yang sudah berpengalaman selama lebih dari 30 tahun, itu juga sudah tidak mau lagi dikendalikan oleh elit global dan oligarki lokal, karena mereka sudah terlalu lama menikmati fasilitas kemudahan usaha, tetapi enggan membantu rakyat miskin. Sang presiden dan wakilnya yang merupakan seorang teknokrat, mulai mengembangkan teknologi canggih dan memperbaiki kinerja ekonomi domestik. Kartu draft yang dimiliki sang presiden adalah bank sentral dan median masih di bawah kendali presiden. Mulailah elit global dan oligarki lokal membuat rencana flash flag operation. Pertama, dengan cara menjatuhkan mata uang negara itu terhadap negara lain di planet Mars. Kedua, kaum oligarki lokal atau konglomerat memindahkan kekayaannya ke luar Dagestan. Ketiga, membayar para akademisi, profesor untuk mempengaruhi mahasiswa agar mereka mau berdemo.
Keempat, para antek asing mulai menyiapkan fasilitas untuk demo dengan menyiapkan banyak sumber daya dan melaksanakan demo serentak di setiap kampus. Kelima, ini bagian yang paling penting, ketika mahasiswa sedang demo, agen elit global dan konglomerat membayar sniper untuk menembak para demonstran ketika demonstran sedang berhadapan dengan aparat militer. Ini sengaja untuk menciptakan kekacauan sehingga citra pemerintah jadi buruk dan akan memancing kerusuhan yang anarkis. Terakhir, ketika banyak terjadi kerusuhan dan genting, itulah saatnya memaksa Presiden Gajestan untuk lengser dari jabatan presiden